dahsyat dan luar biasa. Sudah siap adik-adik semuanya untuk mengikuti ibadah kita bersama di hari ini? Pasti sudah siap ya. Ayo sebelum kita ibadah kita mau berdoa dulu. Lipat tangannya, tutup matanya. Nanti Kakak Desi yang berdoa ya. Ayo. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Di hari ini kami bisa kembali bersama ibadah Sabtu ceria bersama-sama dengan kakak-kakak guru sekolah minggu dan juga teman-teman yang lainnya. Berkati kami Tuhan, biarlah kami bisa menjadi anak-anak yang berprestasi dan cinta Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah siap untuk mengikuti ibadah Sabtu ceria ini. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Ayo adik-adik kita memuji Tuhan bersama-sama. Puji Tuhan, sore hari ini kita boleh bertemu kembali dalam ibadah sekolah minggu. Kita percaya bahwa semua itu karena kemurahan Tuhan buat kita semua ya. Kakak percaya hari ini adik-adik semua dalam kondisi yang sehat ya, dan sudah siap untuk menerima ibadah, menerima firman yang akan kakak bagikan. Namun sebelum itu izinkan kakak untuk membuka masker ya, karena kita harus mengikuti peraturan pemerintah supaya kita tidak tertular dengan virus corona ya, salah satunya dengan menggunakan masker. Oke, baik. Ya, baik adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersama-sama bersatu di dalam doa memohon pertolongan Tuhan supaya firman yang kakak akan sampaikan boleh adik-adik mengerti ya, dan adik-adik boleh
lakukan itu di dalam kehidupan sehari-hari. Kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih buat sore hari ini bersama adik-adik di rumah masing-masing Tuhan. Kami dari Sekolah Minggu GBI Sola Gracia mengucap syukur oleh karena kebaikan-Mu. Kami boleh berkumpul kembali Tuhan Yesus dalam ibadah Sekolah Minggu di sore hari ini. Walaupun kami harus melalui online, namun kami percaya semua ini boleh jadi oleh karena kasih dan kemurahan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu. Berkati kami semua, berkati kakak pembimbing yang akan menyampaikan firman, berkati adik-adik yang ada di rumah Tuhan Yesus, supaya waktu firman disampaikan, firman-Mu itu boleh tertanam, bertumbuh dan berbuah dalam kehidupan kami semua. Siaplah kami mendengarkan firman-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Oke, puji Tuhan adik-adik. Hari ini kakak akan bercerita tentang seorang anak kecil yang bernama Samuel. Nah, kakak mau tanya, di antara adik-adik semua itu ada tidak yang punya nama Samuel? Ada ya? Kebetulan kemarin kakak menyaksikan ya, ada adik kecil satu baru lahir ya. Jadi nanti bergabung dengan adik di sekolah minggu kalau sudah besar dia ya. Dia baru lahir, namanya juga Samuel. Ya, tetapi kakak percaya bahwa Samuel yang akan kita dengarkan ceritanya hari ini itu akan memberkati adik-adik. Apa yang dilakukan Samuel, kakak percaya itu juga yang adik-adik akan ikuti ya. Nah, dengarkan baik-baik siapa Samuel ini. Nah, Samuel ini adalah anak dari seorang imam yang bernama Elkana ya. Elkana dan istrinya yang bernama Hana ya, mereka tinggal di Israel. Nah, pada waktu Samuel masih di kandungan ibunya, di kandungan Hana ya, ayahnya dan ibunya ini Elkana dan Hana berjanji kepada Tuhan ya, bahwa mereka akan membawa Samuel ke Bait Allah. Nah, kalau keadaan sekarang itu seperti gereja ya, Bait Allah itu sama dengan gereja adik-adik. Nah, biasanya kalau di daerah-daerah Israel itu usia kurang lebih 2 sampai 3 tahun itu anak-anak itu sudah diserahkan ke gereja atau ke Bait Allah. Nah, Samuel kecil ini ya, orang tuanya sudah berjanji mulai dari dalam kandungan bahwa mereka akan membawa, kalau Samuel lahir mereka akan bawa ke Bait Allah untuk diserahkan kepada Tuhan. Nah, adik-adik yang kekasih, pada waktu Samuel sudah lahir dan kira-kira dia berusia 3 tahun ya, ayah dan ibunya membawa dia ke Bait Allah. Nah, Bait Allah di situ dipimpin oleh seorang imam yang bernama Imam Eli ya. Oke. Kemudian orang tuanya ini menyerahkan Samuel ini kepada Imam Eli. Tetapi sebelum mereka menyerahkan, mereka berkata bahwa mereka akan meninggalkan anaknya untuk diasuh ya, untuk melayani di Bait Allah itu. Nah, kemudian Imam Eli menerima Samuel ini, kemudian mulai mendidiknya di Bait Allah. Apa yang dilakukan Samuel selama ada di Bait Allah adik-adik? Yang dilakukan Samuel di Bait Allah itu adalah melayani Tuhan ya. Jadi sepanjang Samuel ada di Bait Allah, yang dilakukan oleh Samuel adalah melayani Tuhan. Melayani Tuhan seperti apa adik-adik yang dilakukannya? Banyak yang dilakukan oleh Samuel pada waktu dia melayani Tuhan di Bait Allah. Yang pertama itu, kalau ada orang yang datang beribadah, dia bersama-sama berdoa dengan orang-orang yang datang ke Bait Allah itu, satu. Kemudian yang kedua, sepanjang dia ada di Bait Allah adik-adik, dia melakukan kegiatan-kegiatan, misalnya dia membersihkan Bait Allah ya, mengatur perabot-perabotnya, atau dengan kata lain dia membantu Imam Eli untuk menyediakan segala peralatan yang ada di Bait Allah itu adik-adik. Nah, itulah yang dilakukan oleh Samuel. Samuel melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh adik-adik, seperti dia mendengarkan nasihat atau perintah dari Nabi Eli. Nah, di Bait Allah itu ya, Bait Allah ini ada posisinya di Israel, di Shiloh namanya adik-adik. Nah, di Bait Allah itu sepanjang Samuel dari umur 3 tahun sampai besar dia terus melayani Tuhan. Nah, pada satu waktu adik-adik ya, pada satu waktu
Samuel tidur ya. Samuel tidur seperti biasanya adik-adik tuh kalau tengah malam itu dia sudah tidur karena sudah bekerja melayani di Bait Allah, dia beristirahat. Demikian juga dengan keluarga Imam Eli ini semuanya tidur ya. Nah, pada waktu mereka beristirahat adik-adik, tiba-tiba di tengah malam Samuel mendengar suara memanggil dia. Samuel, Samuel. Samuel kaget. Siapa yang panggil saya? Mungkin Bapak Eli yang panggil saya. Dia datang ke Bapak Eli. Bapak Eli, apakah Bapak memanggil saya? Bapak Eli bangun. Aduh Samuel, kok salah dengar kah? Saya tidur ini, ya. Istirahat sudah, bukan saya panggil kok. Tidur sudah. Karena dia dengar-dengaran adik-adik ya. Samuel ini pergi tidur kembali ke kamarnya. Kemudian tiba-tiba terdengar lagi suara. Samuel, ya. Samuel kaget. Bapak Eli panggil saya lagi. Saya harus cepat-cepat ke ruangannya. Kemudian dia masuk ke ruangan Bapak Eli. Dia mengetuk pintu. Bapak Eli panggil saya kah? Kemudian Eli mengatakan, bukan saya memanggil kau Samuel. Ayo tidur, mungkin kau mimpi kah? Ayo tidur yang tenang ya. Kemudian Samuel kembali lagi tidur adik-adik. Yang ketiga kalinya lagi, sambil lagi sementara tidur ini, tiba-tiba dia dengar lagi suara. Samuel. Samuel kaget. Dia bangun. Bapak Eli panggil saya nih. Saya harus cepat-cepat. Karena dia anak yang penurut dan dengar-dengaran adik-adik, dia lari ke kamarnya Bapak Eli lagi. Dia ketuk pintu lagi. Bapak Eli udah panggil saya. Bapak Eli kaget. Bukan saya yang panggil kamu. Tidur sudah. Kemudian tiba-tiba Bapak Eli ingat. Oh, kalau begitu yang memanggil Samuel ini pasti Tuhan, ya. Nah, kalau Tuhan, dia sampaikan kepada Samuel, kalau misalnya kamu dipanggil lagi namamu oleh suara itu, katakan ya bahwa iya Tuhan, ini hambamu ya. Nah, dengarkan apa yang dia sampaikan. Nah, adik-adik, di saat Samuel kembali ke kamarnya, kemudian dia tidur kembali. Nah, pada waktu dia tidur yang keempat kalinya adik-adik, dia mendengarkan suara Tuhan. Kemudian dia menyebut ya seperti apa yang disampaikan oleh Imam Eli kepadanya. Adik-adik sungguh luar biasa ya. Pada saat itulah Samuel sampai dengan tuanya dia dipakai oleh Tuhan sebagai seorang nabi, sebagai seorang hakim. Ya, jadi adik-adik luar biasa ya. Samuel ini mulai dari kecil sampai masa tuanya itu dia dipakai oleh Tuhan. Dan dia terus melayani Tuhan di sepanjang kehidupannya. Nah, melayani Tuhan itu adik-adik bukan hanya dalam bentuk misalnya kita ada di gereja ya, seperti kakak Icat ya, seperti kakak Icat harus standby di gereja. Tidak seperti itu adik-adik, melayani Tuhan banyak caranya adik-adik ya. Ya, kalau tugasnya kakak Icat memang sebagai hamba Tuhan di gereja. Tetapi kalau kita sebagai anak-anak Tuhan, melayani Tuhan itu banyak caranya. Melayani Tuhan itu misalnya seperti melakukan perintah Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Contohnya nih, misalnya diajarkan oleh Bapak dengan Mama. Bapak dengan Mama kan itu perwakilan Tuhan namanya ya. Jadi wakil Tuhan di dunia ini. Jadi harus didengarkan nasihatnya. Demikian juga dengan hamba-hamba Tuhan. Nah, kalau diajarkan Bapak dengan Mama, jangan nakal, tidak boleh nakal, harus bangun pagi ya. Kemudian harus perbaiki tempat tidur kalau sudah bangun, misalnya seperti itu. Itu dilakukan adik-adik, dilakukan dengan sukacita, jangan marah-marah. Karena itu sama dengan kita tidak melayani Tuhan. Ingat, tadi kakak bilang di depan bahwa ibu, bapak, hamba-hamba Tuhan itu adalah wakil Tuhan di dunia ini untuk mendidik kita menjadi orang yang benar ya. Nah, melayani Tuhannya seperti apa? Itu yang tadi kakak katakan dalam kehidupan sehari-hari adik-adik ya. Misalnya tadi kalau diperintahkan melakukan sesuatu, lakukan dengan sukacita ya. Kalau misalnya seperti Kefas, Mama minta Kefas sayang adik ya, sayang adik. Siapa namanya adiknya Kefas? Yosef. Tepuk tangan. Luar biasa ya. Semua kenal Yosef toh. Yosef itu luar biasa itu ya. Kakak bangga dengan Yosef dan semua adik-adik yang lainnya, putri dan semuanya. Nah, kalau misalnya contohnya nih Kefas disuruh jaga sama Mama. Kefas kau jaga adik Yosef ya.
kau jangan pukul adik, sayang adiknya. Nah, kalau Kefas lakukan dengan sukacita melakukan perintah mama, bapa menjaga adik Kefas adik Yosef dengan baik, itu berarti Kefas sudah melayani Tuhan. Jadi dari hal-hal yang kecil adik-adik ya, tidak harus seperti yang tadi kakak katakan, seperti kakak Icat yang harus standby di gereja, ada di gereja terus ya, itu sudah tanggung jawabnya kakak Icat ya sebagai hamba Tuhan. Nah, kalau adik-adik mau melayani Tuhan seperti itu ya, lakukan perintah orang tua dengan baik, dengar-dengaran ya, semua itu sudah menunjukkan bahwa adik-adik sudah melayani Tuhan ya, begitu ya. Jadi seperti itu yang bisa kakak sampaikan kepada adik-adik. Nah, mari kita melayani Tuhan dengan penuh sukacita ya. Mari kita melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, karena adik-adik ingat apa yang dikatakan oleh Tuhan pada akhirnya nanti. Waktu Tuhan datang kedua kali, Tuhan akan memberikan apa kepada kita? Mahkota, ada mahkota hadiahnya ya. Mahkota supaya kita bisa hidup bersama Tuhan di surga nanti ya. Tuhan pasti datang kedua kalinya nanti. Nah, janjinya apa? Hadiahnya apa yang Tuhan berikan? Itu tadi mahkota ya. Mahkota bagi kita yang melakukan perintah Tuhan, melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan sepenuh hati, dengan sukacita. Oke adik-adik. Nah, kalau adik-adik mau mendengarkan cerita di hari ini ya, silahkan adik-adik buka di dalam 1 Samuel pasal 1. 1 Samuel pasal 1 ayat 24 sampai dengan ayatnya yang ke-28. Ya, jadi judul cerita kita tadi apa di depan? Samuel melayani Allah di bait Allah. Oke, Samuel melayani Allah di bait Allah. Bacaannya itu ada di 1 Samuel pasal 1 ayat 24 sampai ayatnya yang ke-28. Oke, itu cerita kita pada sore hari ini. Nah, ada tugas dari kakak ya. Nah, tugas yang pertama, ayo semua siapkan alat tulisnya. Ya, ambil dulu, kakak kasih waktu 5 hitungan ya. Kakak hitung mulai dari angka 5. Mulai 5 4 3 2 1 siap. Oke semuanya, terima kasih adik-adik. Jadi soal pertama itu adalah yang pertama, siapa nama anak yang ada di dalam cerita ini? Oke, yang pertama, siapa nama anak yang ada dalam cerita ini, yang tadi yang melayani Tuhan di bait Allah ya? Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, siapa nama orang tua? Ya, siapa nama orang tua dari anak ya yang ada di bait Allah itu? Kakak tidak boleh sebut nama anaknya, nanti terjawab pertanyaan nomor 1 kan lucu toh. Jadi pertanyaan nomor 2 itu, siapa nama orang tuanya, siapa nama ayahnya, siapa nama ibunya ya. Nah, pertanyaan nomor 3 ya, pertanyaan nomor 3. Oke. Nah, di mana bait Allah itu terdapat? Nah, di mana bait Allah itu terdapat ya? Oke, tadi kakak sempat sebutkan nama tempatnya. Jadi adik-adik ada 3 pertanyaannya. Yang pertama, siapa nama anak itu ya, siapa nama anak yang ada di bait Allah itu. Yang kedua, siapa nama orang tua dari anak itu ya, anak tersebut yang ada di bait Allah tadi. Jadi sebutkan nama ayah dan ibunya. Kemudian yang ketiga ya, apa nama tempat bait Allah? Apa nama tempat bait Allah itu berada ya? Oke, memang di Israel, tapi kan di Israel banyak toh, ada banyak tempat-tempatnya. Sama dengan kita di Jayapura, ada namanya Abe, ada namanya Kota Raja, Jayapura, Kota Jayapura sendiri dan sebagainya. Nah, demikian juga daerah Israel ada ya, yang tadi kakak sebutkan nama tempat bait Allah itu berada, adik-adik sebutkan ya. Jadi ada 3 soal yang adik-adik harus jawab. Oke? Nah, puji Tuhan, hari ini kita sudah belajar bagaimana melayani Tuhan ya. Melayani Tuhan itu seperti apa adik-adik ya? Ya, seperti misalnya melakukan perintah orang tua, melakukan perintah kakak-kakak sekolah minggu, apa yang disampaikan oleh Ibu Gembala dengan benar ya. Ya, seperti itu. Oke, baik adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Saatnya kita akan mengakhirinya di dalam doa. Kita mengucap syukur bersama-sama kepada Tuhan.
Bapa di sorga, terima kasih untuk firman-Mu yang kami sudah boleh dengarkan di sore hari ini Tuhan. Engkau mengajarkan kepada kami bagaimana kami harus melayani Tuhan dengan benar, sebab hidup ini Tuhan adalah hidup untuk melayani Tuhan di sepanjang hidup kami, seperti yang dilakukan oleh Samuel. Biarlah Tuhan Yesus, apa yang telah adik-adik dengarkan Tuhan, firman-Mu yang sudah disampaikan di sore hari ini, setiap adik-adik yang mendengarkannya boleh mengerti Tuhan Yesus. Dan biarlah Tuhan memberkati pertumbuhan mereka semua, pertumbuhan iman mereka Tuhan Yesus, pertumbuhan rohani mereka, sehingga mereka boleh menjadi orang-orang yang takut akan Tuhan, dan kehidupan mereka boleh senantiasa mempermuliakan nama Tuhan. Berkati mereka di dalam setiap Tuhan Yesus pendidikan yang mereka sedang hadapi, baik itu Tuhan yang adik-adik kami yang ada di kelas PAUD maupun yang ada di kelas TK, demikian juga yang ada di sekolah dasar. Tuhan Yesus, Engkau berkati mereka semua Bapa. Biarlah kecerdasan daripada Tuhan taruh dalam kehidupan setiap adik-adik kami, sehingga mereka boleh bertumbuh dengan baik Tuhan, mereka boleh cerdas Tuhan, dan menjadi kebanggaan dalam kehidupan keluarga, masyarakat, dan juga untuk nama Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Kami juga berdoa terus Tuhan untuk setiap orang tua dari adik-adik kami dalam setiap pekerjaan yang mereka Tuhan lakukan. Mari Engkau berkati Tuhan, dan terlebih biarlah Tuhan berikan kepada mereka sukacita di dalam melayani, di dalam mendidik adik-adik kami ini Bapa di sorga, sehingga lewat orang tua pertumbuhan iman adik-adik kami boleh baik adanya Tuhan Yesus, dan nama-Mu terus dipuji dan dimuliakan dalam kehidupan rumah tangga mereka masing-masing. Terima kasih Bapa. Sekali lagi kami mengucap syukur untuk ibadah kami pada sore hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Adik-adik sekolah minggu, kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan ya, yang dibawakan oleh Kakak Novi. Semoga firman Tuhan yang disampaikan oleh Kakak Novi bisa menjadi berkat dalam hidup adik-adik di rumah, bisa menjadi berkat buat keluarga adik-adik di rumah juga ya. Ayo sekarang kita mau menutup ibadah kita. Kita berdoa dulu, lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa sama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, di sore hari ini kami sudah beribadah. Tuhan berkati kami, biarlah apa yang kami lakukan di hari ini bisa menjadi berkat dalam hidup kami, bagi keluarga kami, dan dimanapun kami berada nanti Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin.